Oke, selamat pagi teman-teman. Mari kita mulai lagi dengan tema leadership yang cukup menarik sampai saat ini ya. Oke, ada suatu konsep meskipun presentasi resmi masih bisa diperdebatkan. Rata-rata lebih dari 60% upaya transformasi dari ini itu gagal ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan Lean yang lebih dari 60%, walaupun secara presentasi masih diperdebatkan, ternyata transformasi Lean itu gagal. Dengan begitu banyaknya sumber daya yang tersedia saat ini ya, baik dari artikel-artikel, kemudian juga konsultan ya, yaitu perusahaan konsultan, tapi kok tetap aja gitu ya, transformasi dari Lean ini tidak berhasil. Banyak yang akan mengatakan bahwa training ya gitu ya, training yang tidak memadai, sumber daya internal yang terbatas, kemudian kurangnya pemahaman tentang tools ya. Nah, Lean itu banyak bermain dengan tools, sangat dekat dengan Lean maksudnya ya. Kemudian tidak cukup waktu atau pendanaan yang tidak memadai, itu diantara alasan lainnya. Oke, meskipun masing-masing ini valid, pengalaman bertahun-tahun dalam mendorong inisiatif Lean dan mengamati secara langsung pembelajarannya dan hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, do and don't seperti itu, dari banyak perjalanan Lean, saya yakin ini bermuara pada satu elemen kunci ya teman-teman, yaitu yang harus hadir di atas segalanya. Apa itu? Yaitu leadership yang kuat, suatu kepemimpinan yang kuat. Oke, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan yang kuat dalam suatu organisasi Lean? Dalam sebuah organisasi yang berusaha mengubah dirinya menjadi perusahaan Lean sejati, ini berarti pemimpin yang kuat ya, leadership yang strong dan bersemangat di puncak organisasi, yang secara bawahan memiliki ya atau telah mempelajari serangkaian perilaku dan nilai dasar dan yang menjadi panutannya setiap hari ya. Sehingga jadi apa nilai dan perilaku ini dan bagaimana seorang pemimpin mengajarkan dan menerapkannya ke organisasi yang lebih luas. Oke, saya coba akan menjelaskan di sini beberapa, saya katakan sebagai peran kunci ya, atau key roles dari seorang Lean leadership. Dan harus tahu key roles tadi kan mengatakan dari presentasi yang mungkin bisa diperdebatkan bahwa lebih dari 60% transformasi dari ini sudah berhasil, dan ujung-ujungnya karena kepemimpinan yang kurang kuat. Jadi kita perlu ada leadership yang sangat kuat ya, strong dalam transformasi Lean. Jadi kesuksesan transformasi Lean itu tidak lain dan tidak bukan pasti bermuaranya kepada leadership, tentunya leadership yang kuat. Saya coba di sini akan menjelaskan key roles-nya apa sih ya dari seorang leadership dari Lean yang kuat. Oke, meskipun para leader ya di puncak organisasinya menggunakan banyak atribut nih ya, posisi seperti itu, dan dituntut untuk memenuhi tugas yang tak terhitung jumlahnya dalam perusahaan yang menerapkan Lean. Dalam hal ini hanya 4 yang penting nih ya, hanya 4 yang penting untuk membuat budaya baru bertahan. Jadi culture-nya, atau kita bisa katakan culture itu untuk membentuk heroes dari peran kunci dari seorang Lean leadership yang kuat itu apa? Ada 4 di sini teman-teman ya. Itu yang pertama, kita harus menghilangkan ambiguitas ya, dengan mengajarkan organisasi atau tim kita ya untuk menyusun dan menstandarisasi kegiatan. Jadi kita perlu ada tadi ya leadership yang sangat kuat ya. Kemudian dari bagaimana kita membuat leadership yang sangat kuat, kita harus tahu
peran kuncinya apa gitu, key roles dari leadership itu apa. Nah, yang paling utama, yang nomor 1 ya dari 4 yang akan saya jelaskan itu menghilangkan ambiguitas dan mengajarkan timsnya atau organisasinya untuk menyusun dan menstandarisasi kegiatan. Jadi pasti bermuaranya ke standarisasi ya. Jadi untuk memastikan bahwa leadershipnya itu kuat atau tidak, itu bisa kita lihat dari apakah setiap kegiatannya distandarisasi gitu ya. Dan kedua apa? Kedua itu tentunya memperkuat dan mengerjakan sistem dengan membantu orang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Jadi setelah ada standarisasi, ya kita pastikan bahwa standarisasi ini untuk menjalankan sistem tadi, sistem tadi. Nah, secara simpelnya bagaimana sih ya untuk memperkuat dan mengerjakan sistem tadi ya? Paling jelas, ya, mudah kita lihat bagaimana kita bisa membantu tim kita ya dalam organisasi untuk mengidentifikasi dari masalahnya. Setelah identifikasi ya kita bantu bagaimana caranya untuk memecahkan masalah tadi ya teman-teman. Dan yang ketiga tentunya perusahaan menerapkan Lean ya dimanapun juga harus tentunya punya visi ya, visi dan misi. Nah, dalam membentuk kepemimpinan yang kuat dari Lean tadi ya, kita sudah sebutkan dari 2, yaitu menghilangkan ambiguitas sama membantu orang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Tentunya dari visi yang sudah kita punya harus secara semangat ya, cara semangatnya dipelihara dan secara terus menerus untuk memastikan bahwa visi dan misi tadi berjalan dengan baik. Jadi caranya bagaimana ya, dengan menciptakan kondisi dan situasi yang sehat dalam menjalankan sistem tadi ya. Jadi setelah kita menghilangkan ambiguitas, mengajarkan organisasi untuk selalu bermuara ke standarisasi, kemudian kita membantu orang bagaimana selalu mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalahnya dalam sistem tadi, sistem Lean tadi. Dan tentunya setiap perusahaan Lean kan mempunyai, yang menerapkan Lean mempunyai visi dan misi. Berarti kita memastikan bahwa untuk mencapai visi dan misi tadi itu kita menciptakan suatu kondisi dan situasi yang sehat dalam menjalankan sistem tadi ya. Dan setelah kita bicara standarisasi, bagaimana kita mengidentifikasi ya, kemudian bagaimana kita memastikan bahwa pelaksanaan sistem tadi itu dalam kondisi dan situasi yang sangat sehat ya, sehingga visi dan misinya benar-benar tetap terpelihara, goalsnya jelas ya, bisa terpelihara. Nah, tentunya yang terakhir yaitu kita harus selalu setiap saat gitu, mempraktekkan proses pembelajaran setelah kita tahu sistemnya seperti apa ya, cara membuat standarisasinya bagaimana, kemudian mengidentifikasi masalahnya, memecahkan masalah yang sudah tahu, terus bagaimana kita untuk mencapai goalsnya ya, tujuan dari visi dan misinya tadi ya. Tentunya kita harus apa ya teman-teman, harus katakan do and do atau aplikasi. Jadi kita harus mengaplikasikan yang sudah kita punya tadi ya, baik secara sistem, standarisasi harus kita aplikasikan ya di dalam proses organisasi kita gitu ya, dimana kita selalu melakukan do and do seperti itu ya. Jadi bisa kita katakan learn dulu, tadi orang kita belajar learn ya, bagaimana kita membuat standarisasi, bagaimana kita bisa mengidentifikasi, memecahkan masalah, kemudian bagaimana sih kita bisa mencapai goalsnya dari visi dan misi kita ya. Tentunya setelah itu kita harus do and do, karena yang harus mencapai itu semua kan tidak hanya level dari leadership saja, tapi tim kita juga harus bisa mencapai itu. Nah, untuk sebelum kita memastikan bahwa tim kita melakukan ya dengan baik sesuai target bersamanya seperti apa, cara bersama seperti standar seperti apa ya, sebagai seorang lean leadership harus mengaplikasikan dulu, yaitu dengan cara do and do
lakukan terus gitu ya, seperti itu. Oke, untuk penjelasan masing-masing key rules dari Linux tadi ya, yang ada 4 tadi sampai ke aplikasi, saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya teman-teman ya. Oke, saya cukupkan sekian teman-teman untuk kita katakan renungan terhadap suatu kondisi. Kenapa sih transformasi dari Lean ini ya, walaupun secara presentasi diperdebatkan, tapi informasinya di atas 60%, transformasi Lean tidak berjalan dengan kuat dikarenakan kekuatannya ya, strongnya dari leadershipnya gitu ya. Nah, itu berarti kita tahu namanya key rules-nya ada 4 tadi ya, mengenai bagaimana kita menghilangkan ambiguitas yang bermuara nanti ke standarisasinya, kemudian bagaimana kita memastikan bahwa semua orang bisa mengidentifikasi dan mencari masalah, kemudian bagaimana kita memastikan bahwa visi dan misinya itu benar-benar kita pelihara, begitu juga goalsnya tadi ya, goalsnya itu harus jelas apa yang harus kita arah gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita mempraktekkan dari semua standarisasi, orang bisa mengidentifikasi ya terhadap apa masalahnya, kemudian masalah, goalsnya tadi ya. Nah, kita harus memastikan bahwa semuanya dipraktekkan, do gitu ya, harus diaplikasikan tiap hari seperti itu. Nah, setelah kita mengaplikasikan, kita akan mengaplikasikan itu ya, yang maksudnya dilakukan juga nanti oleh tim kita seperti itu ya. Oke, untuk